Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Jono ya di channel Investor Saham Pemula. Nah, kali ini saya mau bercerita-cerita aja sedikit bagaimana pengalaman saya bisa sampai masuk ke dalam bursa saham Indonesia ini ya, IHSG lebih tepatnya. Nah, jadi kemungkinan saya ini hanya sekedar sharing aja ya teman-teman ya. Saya mengenal dunia saham itu sebenarnya udah tahu lama sih teman-teman ya. Dan saya awalnya itu investasi reksadana. Nah, tapi saya lihat reksadana itu pertumbuhannya cenderung termasuk lambat ya, menurut saya teman-teman. Walaupun pendapatan tetap reksadana pasar uang, saya coba kemarin itu saya buka-bukaan aja dulu, saya cobanya di Panin Asset Management teman-teman ya. Saya deposit sekitar 5 jutaan, tapi saya cuma nggak bertahan lama di reksadana, hanya setahun ya. Karena saya cek itu pertumbuhan portofolionya sangat lambat sekali teman-teman. Teman-teman kalau mau bandingkan dengan saham tentu beda. Nah, setelah investasi di reksadana, terus saya belajar gitu ya teman-teman mengenai saham. Saya baca buku, terus saya nonton juga di YouTube, belajar baca-baca dari teman, dengar-dengar cerita curhat dari teman ya. Nah, terus saya sudah menemukan sebenarnya kalau seperti saham ini lebih menarik untuk kita jadikan investasi ya teman-teman. Nah, saya menunggu waktu yang tepat untuk masuk. Nah, kebetulan tahun 2020 itu ya tepatnya. Sebenarnya eh, udah dari 2019 saya mau masuk, tapi saya menunggu momennya. Dan untungnya juga ada untungnya ya teman-teman. Covid kemarin itu 2020, tepatnya di bulan Maret itu ya. Nah, IHSG jatuh sampai dari harga 6 ribuan itu turun ke 3 ribuan ya teman-teman. Nah, jadi di bulan Maret itu saya langsung memutuskan wah harus masuk ini di saham. Sekuritas yang pertama saya coba tentu saja Ajaib Sekuritas, karena saat itu sedang booming-boomingnya itu ya. Baru-baru keluar juga Ajaib Sekuritas, jadi saya masuk di situ. Jujur ini saya deposit kalau nggak salah sekitar 10 jutaan teman-teman. Nah, saya masuk di situ, saya beli beberapa bank yang tentu saja semua orang punya ya, saham sejuta umat, BBRI, BBNI, dan BMRI teman-teman. Nah, waktu itu sahamnya sempat turun, BBRI itu di 3 ribuan ya teman-teman. Tapi saya biarin aja, masuknya nggak banyak sih, saya cicil ya, sedikit-sedikit, 1 lot, 2 lot, 3 lot, nah gitu teman-teman. Nah, termasuk lambat sebenarnya karena waktu itu di Covid itu yang duluan naik itu justru saham-saham farmasi ya, KF, Inaf. Nah, saya ikut tapi nggak banyak lotnya teman-teman. Saya ikut tapi hanya untuk sekedar trading. Saya beli, lalu saya jual, beli jual. Nah, profit saya itu ada di BRIS teman-teman. Karena waktu saat itu Bank BRI Syariah ya itu mau digabung menjadi BSI. Di situ ada BNI Syariah, BMI, Bank Mandiri Syariah, dan juga BRI Syariah. Nah, BRI saham BRIS itu ya, BRI Syariah itu saya ingat itu saya beli di harga 400-an loh teman-teman ya. Nah, sempat saya jual itu di 1000 lebih. Sorry ya agak batuk. Jadi saya sistemnya nggak langsung eh, hold jangka panjang waktu itu ya teman-teman. Jadi dia sempat ke 1000 lebih. Nah, saya rasa udah sekitar profit 100% lebih itu sempat saya jual teman-teman. Saya jual, nah dia sempat turun lagi kalau nggak salah saya itu di 800, saya beli lagi. Nah, sempat naik sampai ke 2000. Nah, di 2000 saya jual. Dan sekarang hanya sisa sedikit beberapa lot ya. Nah, disitulah saya modal dari 10 juta teman-teman, kisaran setahun, ya setahun lah, 2 tahun lah kira-kira ya, sampai di 2022 ini portofolio saya udah jadi sekitar 50 jutaan, 50 jutaan. Jadi kalau dibilang profitnya itu sekitar
500% ya, lumayan besar sekali teman-teman. Nah, karena kenapa saya bisa profit dalam waktu 2 tahun 500% itu ya, karena momentumnya teman-teman. Saya masuk di saat IHSG sedang jatuh-jatuhnya. Momentum COVID itu saya manfaatkan sebaik mungkin untuk mendulang cuan ya. Saya beli pas di memang harganya murah-murah semua saat itu, lagi diskon saham-saham kita Indonesia teman-teman. Ya menunggunya sekitar setahun atau 2 tahun lah teman-teman ya. Nah sahamnya sekarang kan udah balik lagi ke harga awal teman-teman. Kalau sebenarnya kita masuk sekarang itu harganya udah pasti balik ke harga aslinya. Jadi kalau teman-teman masuk sekarang kemungkinan besar profitnya nggak terlalu besar. Nah ini momentumnya teman-teman, katanya di 2023 bakal ada resesi. Justru saya sedang menunggu itu lagi. Karena kalau di mana-mana teman-teman saat resesi ataupun sedang ada goncangan di dunia ekonomi global ya, itu sudah pasti saham akan terguncang dan kemungkinan besar harganya turun. Saya menunggu saat itu dan sebaiknya juga teman-teman menunggu saat itu. Jika memang teman-teman lagi hoki, timingnya pas, masuklah di saat nanti harga saham sedang diskon besar-besaran ya. Kalau memang terjadi resesi 2023 nanti teman-teman, tunggulah saat itu. Karena kita pun semua nunggu ya, saya juga nunggu, teman-teman nunggu. Kita nunggu tahun 2023 jika benar terjadi resesi. Mudah-mudahan saham itu turun, tapi nggak usah takut teman-teman. Karena saham itu siklusnya dia akan balik lagi ke harga awalnya. Jadi berdasarkan sekali lagi kinerjanya, tapi kita harus pandai memilih saham yang benar-benar bagus untuk kita jadikan investasi ya. Kenapa investasi? Karena menurut saya lebih jelas kalau kita melakukan investasi, bukan hanya sekedar trading. Trading jual beli itu lebih kepada gambling teman-teman. Kalau investasi, kita menanamkan duit dan berharap untuk mendapatkan gain nantinya. Bisa dari capital gain ataupun juga dari dividen gain teman-teman. Kalau saya cenderung lebih suka yang namanya capital gain. Makanya saya menunggu momentum dan saya harapkan juga teman-teman menunggu itu. Inilah yang kita tunggu di tahun 2023. Jadi kalau memang ada berita di mana-mana resesi, saran saya sih sebagai investor saham pemula ya, jangan takut teman-teman. Walaupun saya masih 2 tahun di dunia investasi, walaupun banyak di sana nanti ada influencer saham lain yang menyarankan rata-rata sama seperti saya teman-teman ya. Jangan takut dulu. Yang penting kita bisa cari momentum yang pas untuk mendulang cuan di 2023 resesi nantinya. Itu aja mungkin yang dapat saya sampaikan teman-teman. Nah, belajar dari pengalaman saya di 2020, teman-teman bisa mengambil cara di 2023 nanti jika memang terjadi resesi, itu adalah peluang yang sangat bagus untuk kita ya teman-teman. Untuk teman-teman juga, untuk saya juga, dan untuk kita semua untuk bisa dapat mendulang cuan. Sekali lagi teman-teman, jangan takut resesi, tunggu momentumnya. Kalau memang mau masuk sekarang boleh, tapi tahan dulu sedikit ya. Karena di 2023 kalau memang terjadi resesi itu timing yang sangat bagus untuk mulai investasi teman-teman. Nah, segitu aja sharing-sharing saya kali ini. Semoga channel ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya. Karena subscribe gratis dan teman-teman bisa dapat info tentang saham-saham dan investasi lainnya berdasarkan analisa dan berdasarkan pengetahuan saya. Walaupun masih investor pemula, yang penting semangat untuk berbagi dulu teman-teman ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi besok ya. Kalau saya semangat bikin video, namanya juga baru ya channelnya, jadi belum semangat. Nanti jika sudah monetisasi, channel ini akan update terus setiap hari teman-teman. Jadi bantu saya subscribe, bantu channel ini terus berkembang teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi besok ya di video selanjutnya. Bye bye.